Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang pelayanan. Kita tentu sudah terbiasa mendengar kata pelayanan. Namun ternyata paham dan pengertian dan isi kata pelayanan itu macam-macam. Ada pelayanan yang pusatnya diri kita sendiri. Ada pelayanan yang memang pusatnya Tuhan, saya melayani. Dan itu nampak dari berbagai macam reaksi atau konsekuensi yang kita temui dalam dunia pelayanan. Ada dalam dunia pelayanan orang-orang masing-masing melayani, tetapi tidak tercermin dari sikap dan reaksi. Nampak dari banyak yang kemudian menjadi tersinggung, sakit hati, kemudian muntaber, mundur tanpa berita. Nah, itu juga pelayanan, tapi pelayanan yang pusatnya diri sendiri. Persoalannya masih merasa dihargai, tidak dihargai, merasa didengarkan atau tidak, merasa dilompati, macam-macam. Pelayanan tetapi sebetulnya pusatnya diri sendiri. Dan ada yang pelayanan yang pusatnya dari dalam hati. Sebuah proses pertumbuhan yang hasilnya adalah pelayanan. Pelayanan jenis ini adalah buah dari doa. Jadi orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh tekun dan rendah hati, kemudian menyadari betapa dia begitu dicintai oleh Tuhan. Tuhan sudah melayani lebih dulu. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawa menjadi tebusan banyak orang. Nah, dalam doa itu dia menyadari bahwa Tuhan begitu mencintai dia. Bahkan Tuhan melayani dia, menyerahkan nyawa bahkan untuk keselamatannya. Dan karena itu dia kemudian termotivasi untuk melayani. Kalau tidak melayani itu ya kebangetan. Karena sudah dilayani, sudah ditebus oleh Tuhan, kok tetap tidak melayani. Nah, itu kebangetan. Sehingga pelayanan dalam konteks ini merupakan buah dari pertumbuhan rohani. Pelayanan seperti ini adalah pelayanan yang mengalir dari cinta. Karena saya mencintai Tuhan, maka saya mencintai mempelainya, mencintai umatnya. Dan karena itu saya mau melayani. Dan dalam konteks ini pelayanannya pelayanan yang profesional. Karena mau memberikan diri yang terbaik. Seperti Tuhan yang menjadi teladan baginya. Maka pelayanannya adalah pemberian diri yang terbaik. Waktunya, energinya, pikirannya semua diberikan dengan penuh sukacita. Karena ini mengalir dari proses batin pertumbuhan rohani. Kalau yang pertama itu biasanya bukan dari proses batin, tetapi motivasi-motivasi lain. Kemungkinan juga terungkap dalam kata-kata sebagai pelayanan, sebagai memenuhi kuota sisa-sisa energi yang ada. Sesudah bekerja, pulang, ya masih ada waktu, maka pelayanan. Karena itu seringkali muncul ungkapan seperti, ya mau melayani aja sudah syukur toh, wong nggak dibayar. Nah, ini pelayanan yang muncul dari sisa-sisa. Maka juga kualitasnya tidak bagus, kualitas sisa-sisa. Juga biasanya ujung-ujungnya diri sendiri. Entah tersinggung, entah merasa dihargai, dia menjadi pusat. Tapi kalau tidak dihargai dan tersinggung, sakit hati biasanya muntaber, mundur tanpa berita. Kan itu memang sisa-sisa toh. Sudah melayani ya syukur, kalau tidak ya sudah nggak apa-apa.
Oh, enggak penting-penting amat kok itu. Sisa-sisa saja. Nah, pelayanan seperti ini tentu juga kualitasnya berbeda dengan pelayanan yang memang merupakan buah dari proses batin. Berdoa, tumbuh rasa cinta kepada Tuhan karena merasa begitu dicintai dan dilayani lebih dulu, dan karena itu dia melayani. Karena cinta, digerakkan oleh belas kasih. Dan karena itu pelayanannya adalah pelayanan nomor 1, profesional, kualitas number 1. Karena dia memberikan diri yang terbaik sebagai ungkapan cinta. Tidak mudah sakit hati, tidak mudah tersinggung, dan tidak mudah kemudian patah arang. Karena memang ini bukan masalah sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, tetapi merupakan buah dari proses batin. Berdoa, merasakan kasih Tuhan, dan kemudian tumbuh berkembang cintanya kepada Tuhan dan mengalir dalam pelayanan. Dalam konteks ini ada kesadaran kalau tidak melayani ya kebangetan. Ada kesadaran kalau melayaninya setengah-setengah, sisa-sisa ya kebangetan. Karena itu pelayanannya profesional. Tidak sembarangan, tidak sisa-sisa. Dan pelayanan seperti ini membuat dirinya bertumbuh, orang lain juga bertumbuh. Maka saudara-saudari terkasih, kita tentu bisa memilah-milah sekarang. Pelayanan yang ada di sekitar kita itu pelayanan yang mana? Pelayanan yang mengalir dari proses batin, dari cinta yang mendalam kepada Tuhan, atau pelayanan karena sisa-sisa? Kita bisa mengerti. Namun yang lebih penting bukan itu. Yang lebih penting adalah bertanya diri. Pelayanan saya bagaimana? Buah dari sisa-sisa waktu, energi, tenaga, atau buah dari proses batin yang tumbuh karena cinta mendalam kepada Tuhan? Nah, itu yang penting. Kemudian kita bisa melihat, berarti sebetulnya saya mempunyai cinta yang mendalam kepada Tuhan atau tidak? Nah, kalau tidak, ayo mulai menempuh proses batin perjalanan rohani. Banyak-banyak berdoa, berefleksi, masuk dalam keheningan, dan merasakan cinta Tuhan, pemberian diri pelayanan Tuhan yang luar biasa, sampai-sampai nyawanya diberikan. Dan mari bertumbuh, memohon rahmat Tuhan agar cinta di dalam batin kita makin berkembang. Kita makin dalam, makin sungguh dalam mencintai Tuhan dan terungkap dalam pelayanan yang nyata. Di situ kemudian pelayanan kita membuat diri kita bertumbuh dan orang-orang yang kita layani merasakan kehadiran Tuhan sendiri yang menyapa mereka. Semuanya mengalir dari kesadaran bahwa kita begitu dicintai Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, pelayanan boleh pelayanan, tapi lihat dulu isinya bagaimana. Kalau benar kita bertumbuh, kebaikan juga terpancar. Kita sungguh-sungguh menjadi garam, menjadi terang yang menerangi dan menyelamatkan baik diri kita maupun sesama kita. Pusatnya dalam pelayanan itu bukan lagi diri kita, tetapi Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.